Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan Andi Ajis. Baik teman-teman, kita simak videonya selengkap ini ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari terjadinya konflik ini. Pertama, konflik ini diawali dengan konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950, yaitu demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Nah, mereka ini mendesak negara Indonesia Timur ini supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain terjadinya sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Nah, dari kejadian ini, keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Nah, untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat ini, maka pada tanggal 5 April tahun 1950-an, pemerintah ini mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut ini dinilai mengancam kedudukan masyarakat yang pro-federal tadi. Nah, selanjutnya para kelompok masyarakat yang pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang dinamakan Pasukan Bebas. Nah, pasukan ini di bawah komando Kapten Andi Ajis. Ia menganggap bahwasannya masalah keamanan di Sulawesi Selatan ini adalah masalah tanggung jawabnya. Baiklah, saya akan membahas mengenai kronologi dari kejadian ini. Nah, pada tanggal 15 April 1950, pasukan anggota Andi Ajis menyerang markas TNI yang bertempatan di masyarakat, dan mereka ini pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Moko Ginta, Panglima Teritorium Indonesia Timur, ini berhasil ditawan oleh Andi Ajis. Nah, pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wakil negara Indonesia Timur ini mengumumkan bahwa NIT ini bersedia untuk bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian akhirnya Insinyur Diapi atau Perdana Menteri dari Indonesia Timur ini mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Ajis. Dan ia pun digantikan oleh Insinyur Putu Hena yang pro terhadap Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai upaya penumpasan dari tragedi ini, yakni pada 8 April 1950 pemerintah memberi perintah kepada Andi Ajis bahwa setiap 4x24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Nah, Andi Ajis ini diminta untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua senjata dan membebaskan semua sandera yang dia lakukan. Karena hal itu tidak digubris oleh Andi Ajis, nah pemerintah ini mengirimkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh Alex Kawilarang. Nah, untuk melakukan sebuah operasi militer di Sulawesi Selatan terhadap pasukan Kenil. Kemudian pada tanggal 15 April 1950, Andi Ajis pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati. Nah, presiden dari negara Indonesia Timur itu namun karena keterlambatannya untuk melaporkan Andi Ajis, akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu tersebut. Nah, pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Kawilarang tadi mendarat di Sulawesi Selatan. Nah, keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota Kenil yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari markasnya atau dari Makassar. Nah, hal ini memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrokan antara pasukan Kenil dengan pasukan APRIS. Kemudian pertempuran antara pasukan APRIS dengan Kenil tadi berlangsung pada tanggal 5 Agustus
1950. Nah, Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan tersebut antara pasukan Kenil dengan Apris. Nah, pada pertempuran antar tersebut pasukan Apris berhasil menaklukkan lawannya itu atau pasukan Kenil. Saya akan memaparkan mengenai tokoh-tokoh dalam peristiwa ini. Pertama itu ada Andi Ajis, pemimpin Berkas Kesatuan Kenil. Nah, Andi Ajis ini adalah bekas perwira Kenil yang bergabung ke Apris. Nah, penggerak pasukan yang menyerang markas TNI dan membawa sejumlah perwira TNI. Nah, setelah menguasai Makassar, Andi Ajis ini menyatakan bahwa negara Indonesia Timur ini harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota Apris bekas Kenil itu bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Kemudian ada foto yang kedua yaitu Kolonel Kawilarang. Beliau ini sebagai pemimpin pasukan dari 4 angkatan yang diperintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Ajis di Makassar tersebut. Nah, kemudian di foto ketiga ada Soeharto, di mana beliau ini sebagai pemimpin Brigade 10 atau Garuda Mataram di Jawa Tengah. Kemudian foto keempat ini ada Waro. Beliau ini adalah angkatan udara yang berpasukannya. Kemudian ada Kapten Nodura Wiridinata. Beliau itu sebagai pemimpin angkatan udara yang berpasukan Baik, saya akan memaparkan mengenai akhir perlawanan. Nah, akhir perlawanan dari konflik ini yaitu tanggal 8 Agustus tahun 1950, di mana pihak Kenil meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya ini sudah tidak menguntungkan lagi untuk melawan serangan dari lawan. Kemudian dari perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel Kawilarang tadi dari pihak Republik Indonesia dan Mayor Jenderal Skefler dari pihak Kenil. Hasil dari perundingan kedua belah pihak tersebut pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Nah, dalam waktu 2 hari pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya mengenai pemberontakan Andi Ajis. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.